Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di tengah hujan yang mengguyur kita ngaji lagi, ngaji bareng lagi ya. Semoga sehat selalu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu, lama nggak ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judul kajian kita kali ini adalah sesuatu yang membuatku menjadi gimana ya? Menjadi sesuatu yang kok bisa gitu loh. Aku nggak tahu pakai bahasa apa mau ngatakannya, kok bisa begitu ya? Gitu ya. Maka judul kajian kita kali ini adalah kata Quran ya iku tilah Isa, inilah jalan yang lurus. Nih kajian kita. Kata Quran, ikutilah Isa. Jadi Quran menyuruh kita mengikuti Isa. Isa itu jalan yang lurus. Begini. Sebetulnya ya, kalau kita mau jujur ya, tidak ada satu terjemahan pun di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga ada perintah di dalamnya untuk mengucapkan Natal. Tidak ada. Dan aku sudah bantah itu. Tidak ada. Aku sudah bantah, meskipun aku harus berhadapan dengan para penggemarnya, nggak masalah, itu resiko. Orang menyampaikan kebenaran itu harus berani nanggung resiko, nggak ada masalah, silakan saja. Ya, dan aku sudah jelaskan, bukan aku tidak menghormati beliau sebagai pakar yang katanya pakar terjemahan, pakar apa, pakar tafsir, pakar ini, pakar itu. Aku tetap menghormati. Tapi dalam sebuah kerangka akademik, feodalisme pendidikan itu tidak boleh. Salah ya salah, benar ya benar. Gitu. Nggak perlu komentar gini gitu, gini itu. Lihat aja yang dipaparkan. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Gitu. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau jujur, seharusnya ini yang dikatakan. Kata Quran, ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus. Ini sebetulnya yang seharusnya kalau mau di blow up itu ini. Karena kalau kita ya masuk ke dalam terjemahan Al-Quran, justru yang ada itu ini. Ya, bukan Al-Quran memerintahkan kita memperingati Natal. Tidak ada itu. Narasinya aja jelas kok. Bagaimana orang mau mengucapkan Natal bagi dirinya sendiri? Kan teks itu mengatakan Kanjeng Nabi Isa mendeskripsikan tentang apa yang dijalaninya, salah satunya kelahirannya. Bukan perintah Al-Quran untuk mengucapkan Natal. Bukan.
Oke. Jadi tidak ada itu. Yang ada justru ini. Kata Quran, ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus. Gitu. Ya. Oke. Sebelum ke sini, ya. Sebelum ke sini, aku sarankan dulu kalian melihat videoku, ya, sebagai referensi. Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi seri 4 utuh, tidak terpotong, ya. Karena ya maklumlah aku gaptek, pada waktu dulu itu ada kesalahan teknik, ya, sehingga ada dua itu, ada yang terpotong, ada yang tidak terpotong. Yang aku sarankan kamu pilih yang tidak terpotong, ya. Jadi seperti ini. Seperti ini, ya. Kamu pilih yang ini. Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi seri 4 dalam kurung utuh tidak terpotong. Di channelnya Subandi Tisukoco, channelnya gue seperti ini, ya. Kamu pilih yang ini, jangan yang terpotong. Karena yang ada di Google itu, ya, yang ada di Google, kalau kamu klik seperti ini, ya, seperti sebentar. Kalau kamu klik seperti ini, ya, ini Quran surat Az-Zukhruf 61, domirhu itu siapa? Nah, di situ keluar video Gus Meti, ya. Cuman yang terpotong sayangnya yang keluar, bukan yang utuh, ya. Jadi nanti kamu lihat dulu yang utuh, ya, seperti yang aku bilang tadi. Oke. Begini ceritanya. Aku itu sudah pernah menyampaikan, ternyata bukan di sini, bukan dimuat di channel kita ini, dimuat di channel waktu aku diundang untuk mengisi kajian di channel dakwah saudara kita yang lain, ya. Aku katakan bahwa Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 61 ini sudah banyak disebar kemana-mana, ya. Dan aku ini bagian tim investigasi di lembaga dakwah Arimatea, advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah terpadu, efektif dan aktual. Mutu kami adalah menyampaikan Islam dan mencegah pemurtatan, ya. Aku ini komandannya tim investigasi. Jadi aku ini pemain lapangan, ya. Aku katakan sama kalian, pernah satu waktu ketika kami menghandle kasus pemurtatan, seseorang yang murtad, dan alhamdulillah sudah kami kembalikan dengan penjelasan-penjelasan yang semuanya lah kita upayakan supaya dia mau kembali ke Islam, dan akhirnya mau. Tapi akhirnya murtad lagi. Karena apa? Sama pendetanya yang dulu dikasih Quran surat Az-Zukhruf 43 ini ayat 61. Jadi sama dia pada waktu belum ada WA, SMS-nya dikasihkan. Jadi dia di SMS pendetanya. SMS-nya itu dikirimkan lagi ke salah satu kru tim lapangan, dan tim lapangan itu menyampaikan ke aku. Karena apa? Karena teks terjemahannya memang begitu. Itu loh yang bolak-balik aku katakan, ya. Jadi dengan modal Quran surah Az-Zukhruf 43, ya, ayat 61. Orang yang sudah kita kembalikan ke Islam akhirnya murtad lagi, amblas lagi. Itu loh. Itu di lapangan seperti itu. Dan sekarang ayat-ayat ini bertebaran di Facebook, di WA. Dan aku nggak tahu kenapa umat Islam kok diem aja, ya. Tidak ada sebuah sanggahan yang cerdas. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka sudah terdogma.
Itulah bahayanya dogma. Dogma itu di agama apapun kalau sudah dipegang tuh menjadi bahaya. Nanti aku tunjukkan di mana dogmanya. Ya. Jadi aku ini pemain lapangan. Kalau kau ragu sama omonganku, kau datang ke sini. Aku ajak ke Blitar sana. Aku temukan sama pelaku-pelaku lapangan yang bersama aku ngurus permutatan itu. Ya. Bahwa surat Az-Zukhruf 61 ini sangat jitu digunakan untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang Islam. Silakan kamu datang kalau kamu tidak percaya. Dikirain aku hanya ngomong aja. Ya. Oke. Aku awali di sini. Di Facebook, di WA, dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk diskusi-diskusi. Dua ayat ini digabung. Ya. Pertama, Quran surat Al-Fatihah pembuka. Ya, surat berapa ini Al-Fatihah? 1 ayat 6. Ya, nih. Dia digabung dengan Quran surat Az-Zukhruf. Surat 4361. Kalau nggak salah aku sudah berkali-kali bahas Az-Zukhruf ini ya. Cuman nggak tahu lah kenapa kok kalian itu sulit sekali diomongin. Ya. Terjemahan ini bermasalah gitu. Oke. Ya. Dua ayat ini digabung, narasinya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebuah permohonan. Dijawab oleh Quran surat Az-Zukhruf 4361. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Selesai sudah. Selesai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan membela siapapun, aku berbicara tanpa tendensi apapun. Kalau dikatakan bahwa teman Kristen itu yang menggunakan ayat ini dalam videonya untuk mengajak orang-orang menjadi pengikut Kristus, itu dia tidak bisa dikatakan memelintir, tidak bisa. Tidak bisa. Karena memang tahu dia terjemahannya seperti itu. Kecuali dia tahu sorok, dia tahu nahu. Ini sebetulnya terjemahannya salah. Tapi dia pelintir, itu namanya dia melintir. Ini dia nggak melintir, karena apa? Memang, apakah dia tahu nahu, tahu sorok? Kan nggak tahu. Adanya terjemahan seperti itu, dan terjemahan itu membuka peluang ketika di sini meminta ditunjuki jalan yang lurus. Di sini Isa mengatakan, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Selesai sudah. Gitu loh. Selesai. Masalahnya di situ. Gitu loh. Nah, sekarang seharusnya bagaimana sih? Aku berkali-kali mengatakan bahwa Quran surat Az-Zukhruf 4361 ini, ya, kalau untuk videonya mungkin ada 2 atau 3 ya, tapi dalam setiap kesempatan aku mengatakan ini terjemahannya bermasalah dan ini digunakan untuk memurtadkan saudara kita, terjemahan-terjemahan ini. Tuh. Cuman kan kalian kalau dikasih tahu ndablek. Karena apa? Karena dogma. Itu loh. Ya. Oke.
Aku akan berikan kepada kalian ya sebuah terjemahan alternatif ya yang bisa untuk referensi kalian. Bagaimana sebetulnya memahami ini secara tepat itu gimana? Gitu loh. Ya, gimana sebetulnya? Sementara ada apologi yang disampaikan oleh teman kita itu mengatakan begini. Orang yang bisa bahasa Arab pasti memahami bahwa Isa disebut sebagai orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Ghaib dengan domir hu artinya dia. Justru aku tanya sama yang membuat apologi seperti ini. Bagaimana kata Isa bisa tiba-tiba muncul di situ? Gitu loh. Masalahnya tuh justru di situ. Bagaimana kok kalian itu kan domir hu itu. Bagaimana kok otaknya itu langsung hu-nya itu Isa? Karena aku sudah bilang dalam teks itu tidak ada kata Isa. Dulu. Kenapa domir hu itu langsung ke Isa? Masalahnya di sana, bukan yang ini masalahnya. Dia bilang begini, sedangkan pada kata watabi'uni, domirnya adalah domir mutasil dengan huruf nun yang merupakan kata ganti orang pertama yang berbicara, atau itu namanya mutakalim. Artinya adalah dan ikutilah aku Allah. Jadi watabi'uni dan ikutilah aku, inilah yang katanya dipelintir oleh pendeta itu. Ya, ia menyebutkan bahwa akunya itu Isa. Tidak bisa mas kita nuduh dia memelintir. Memang terjemahnya seperti itu. Gitu loh. Masalahnya itu bukan di akunya itu. Masalahnya di awal kalimat sudah muncul nama Isa itu, gitu loh. Aku tidak menyalahkan argumentasi bahwa sedangkan pada kata watabi'uni domirnya adalah domir mutasil dan bla 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 itu. Oke lah. Tapi masalahnya di atas itu bagaimana kok bisa muncul nama Isa itu dari mana? Itu. Kalau kata Isa itu dihilangkan, selesai sudah. Selesai. Meskipun orang tidak tahu sorob, tidak tahu nahu, tidak akan mengatakan bahwa kata Quran ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus. Tidak. Jadi kita menyelesaikan masalah itu pada sebabnya, bukan sebab yang lain justru di otak-atik. Masalahnya bukan tentang akunya itu siapa, gitu loh. Ya. Kenapa? Jelas kok. Ini kalau dipahami secara terjemahan memang mengarah ke sini karena terjemahannya ini yang bermasalah. Gitu. Kan kenapa tidak berani mendekonstruksi terjemahan ini? Ya. Sekarang aku mau tawarkan, mumpung ingat aku sudah cari data. Baik terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia dan yang berbahasa Inggris itu terjadi dualisme hu-nya itu. Ada yang ke Isa, ada yang ke Al-Quran. Sama, di Inggris juga begitu. Ada yang Isa, ada yang ke Al-Quran. Artinya apa? Ini belum selesai perdebatan hu-nya itu siapa. Itu loh. Jadi bukan masalah akunya itu siapa. Bukan di situ duduk permasalahannya. Ya. Oke, sekarang aku akan coba tampilkan untuk kalian supaya kalian bisa menghadapi. Sekarang ini dunia terbuka, informasi terbuka. Kalau kalian tidak mau belajar dan siap untuk berhadapan secara akademis,
mempertanggungjawabkan iman kalian, dan kalian nggak mau belajar, cuman maunya enak-enak tidur, main-main, hiburan. Aku ini senang musik loh, tapi aku ya belajar gitu loh. Lah kalau kalian hanya senang-senang aja, nggak mau belajar, tiba-tiba kalian diminta pertanggungjawab keimanan kalian, kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan skala akademik, ya lewat sampean, lewat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sampean. Padahal Al-Quran memerintahkan Iqra kok. Oke. Sekarang aku akan jelaskan dulu domir hu itu ya. Beberapa ayat yang domir hu-nya itu larinya ke Al-Quran. Ya. Nih. Aku nggak tulis lah biar cepet ya. Nih, lihat nih. Nih ya. Domir hu-nya itu ke Al-Quran. Quran surat Al-Qadar 97 ayat 1. Inna anjalna hu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, apa itu? Al-Quran pada malam Qadar. Tuh. Terus ini, cuman kan ini disalahi ini. Nih ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yuharifunahu. Aku heran bagaimana bisa lari ke Muhammad itu loh. Padahal ini ayat nomor berapa ini? Nomor 146. Kalau kita naik ke atas nomor 145, ini berbicara tentang kitab, bukan tentang personal. Jadi seharusnya orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya itu ke Al-Quran, bukan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Karena ini berbicara kitab, bukan berbicara personal. Ini masalah juga ini. Gitu loh. Jadi domirhu seharusnya pada dua ini sebagai contoh perbandingan itu larinya ke Al-Quran. Gitu loh. Tuh satu. Oke, pelan-pelan supaya kalian mengerti duduk permasalahannya. Oke, sekarang nih ya. Untuk menjelaskan terjemahan yang alternatif ini ya, aku harus jelaskan dulu begini. Ini untuk Quran surat Al-Fatihah ayat 16. Jadi kata perintah itu kalau ditujukan kepada bawahan itu menjadi komando atau instruksi. Ya, jelas ya, kata fi'il apa itu? Fi'il apa boleh? Fi'il amr. Kata perintah. Fi'il amr. Ya. Itu ya, kalau perintah itu ditujukan kepada bawahan itu menjadi komando. Instruksi yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Kalau ditujukan kepada atasan, itu menjadi permohonan. Begitu loh. Ya. Ini dulu harus dipahami. Kalau nggak dipahami nanti tunjukilah kami yang jalan yang lurus, dikirain itu omongannya manusia. Ya memang omongannya manusia, tapi itu dari firman yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kalau kita berdoa sama Allah, kita memohon sama Allah, begini loh narasinya, gitu loh, ya. Paham? Aku ulangi lagi. Kata perintah kalau ditujukan kepada bawahan menjadi komando atau instruksi. Kalau ditujukan kepada atasan menjadi permohonan. Oke. Yang kedua, ihdi itu kata perintah dari kata hudan yang artinya bisa petunjuk, bisa pedoman hidup, bisa jalan hidup, bisa sistem hidup, bisa ajaran yang nur. Dan itu semua dari kebisaan itu semua. Nah, aku nggak mau kasih tahu dulu. Aku mau tanya. Ketika kamu baca Al-Fatihah terus bilang, kamu sholat gini ya. Kamu sholat baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu otakmu kemana itu? Otakmu itu. Jalan yang lurus itu otakmu kemana? Coba.
Coba, kau kan sudah yang nggak pernah sholat sih nggak usah diomongin. Yang sholat ini loh. Ketika kamu ngomong ihdinas siratal mustaqim, itu otakmu kemana? Ihdinas itu kemana itu? Siratal mustaqim itu kemana? Coba. Ini terjemahan ini ya harus kita selesaikan secara idiom. Nggak bisa dia narasi per narasi. Kan ada kata majemu, ada idiom. Kalau bentuk kata itu disebut majemu, dua kata tapi satu makna. Kalau idiom itu sudah dalam kalimat. Ya. Tahu nggak kamu kemana itu ihdinas siratal mustaqim? Seperti yang aku bilang tadi, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu, ya, alternatifnya artinya banyak. Alternatifnya itu bisa sebagai sistem kehidupan yang tangguh, tiada tanding. Bisa jalan hidup yang sudah diaktualisasikan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Tetapi semua itu mengarah pada satu, yang dimaksud sebagai ihdinas siratal mustaqim itu ya dinul Islam ini. Gitu loh. Dinul Islam ini. Jadi tunjukilah kami kepada dinul Islam. Gitu loh. Tapi jangan dibilang, oh berarti itu belum dapat petunjuk. Bukan begitu. Kehidupan kita tidak tahu ke depannya. Hari ini boleh kita dapat petunjuk. Besok dapat godaan nikmat dunia, petunjuknya sudah hilang. Entah itu harta, entah itu tahta, entah itu wanita, entah itu tata yang lain. Hari ini dapat petunjuk, besok sudah mering sudah dia. Makanya kita selalu minta petunjuk agar petunjuk itu selalu ada, selalu kita miliki, dan kita selalu ada dalam dinul Islam. Begitu maksudnya. Oke. Itu dulu aku jelaskan itu untuk ayat 1 ya. Maka ayat 1 itu terjemahannya menjadi begini. Lihat tuh. Pedomanilah kami jalan hidup yang tangguh. Ihdinas siratal mustaqim itu jalan hidup yang tangguh. Yaitu apa? Ya dinul Islam itu. Ya. Gini. Oke. Sekarang aku bekali kamu untuk memahami terjemahan ini Az-Zukhruf 61. Ilmu sa'ah itu momen. Walaupun kadang-kadang dia bisa diartikan jadi kadang-kadang terjemahan itu repot juga ya. Sa'ah itu ya bahasa Arab, nanti diterjemahkan pakai bahasa Arabiun lagi, ya. Sa'ah itu bahasa Arabiun maksudku, ya. Nanti diterjemahkan pakai bahasa Arabiun lagi, apa? Kiamat. Gimana coba itu? Ya. Sa'ah dengan kiamat itu beda. Kalau kiamat itu kebangkitan, sa'ah itu momen. Ya terlanjur momen apa nanti? Momen kehancuran jagat, momen apa kok? Terserah bagaimana narasinya. Ya. Jadi ilmu sa'ah itu adalah teori manajemen waktu, momen. Kalau orang kampus ya sedikit-sedikit kita pakai bahasa kampus biar dianggap keren lah, gitu ya. Itu momen. Ilmu sa'ah itu momen. Karena nanti ada diksi sa'ah di sini. Li sa'ati. Wa innahu li sa'ati. Bukan ke hari kiamat kok. Ke hari kiamat. Sa'ah bahasa Arabian. Diterjemahkan pakai bahasa Arabian kan mendem gadung gue. Kiamat itu juga bahasa Arabian. Ya. Yang kedua, seperti tadi aku bilang, Siratal mustaqim itu adalah sistem kehidupan yang tangguh tiada tanding, jalan hidup yang sudah diaktualisasikan Kanjeng Nabi, dan semua itu mengarah kepada dinul Islam. Tuh. Nah, kalau kamu sudah paham, sebab kalau nggak paham ini dulu sulit kamu memahami tafsir terjemahan ini. Nih, terjemahannya. Nih ya. Az-Zukhruf 43 ayat 61. Dan sebenarnya Al-Qur'an.
Jadi hu-nya itu ke Al-Quran, bukan ke Isa. Di situ masalahnya. Ya. Dan sebenarnya Al-Quran menurut sunnah Rasul ini adalah sungguh suatu ilmu guna memberi satu teori pelaksanaan kehidupan, manajemen yang aku jelaskan tadi. Maka jangan sekali-kali Anda membuang-buang waktu untuk yang demikian itu. Dan ikutilah ajaranku Allah. Menurut sunnah Rasul ini sepenuh hati. Hanya Islam inilah satu-satunya sistem kehidupan yang tangguh tiada tanding. Yang kamu sebut Shirotol Mustaqim itu. Nih terjemahannya. Jadi hu itu ke Al-Quran, bukan ke Isa. Jadi permasalahannya itu ada bagaimana hu itu kok bisa nyelonong ke Isa, bukan di akunya itu. Dan ikutilah ajaranku, ajaran aku, bukan di situ masalahnya. Seandainya di atas sudah selesai seperti ini dan sebenarnya Al-Quran menurut sunnah Rasul mau dibawa kemanapun terjemahan ini nggak bisa dikatakan bahwa kata Al-Quran ikutilah Isa inilah jalan yang lurus. Nggak bisa. Nggak bisa. Terjemahan ini nggak bisa di otak-atik. Gitu loh. Jadi adanya dua surat ini bisa digunakan oleh mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ya karena terjemahannya begitu. Maka terjemahannya harus dibenahi. Gitu loh. Cuman pertanyaannya, kenapa sih kok males membenahi terjemahan Az-Zukhruf 61 itu? Kok mempertahankan Isa di situ? Itulah yang berkali-kali aku sebut. Meskipun aku harus berhadapan dengan saudara-saudaraku sendiri. Resiko memang. Karena sudah terdogma, nanti Isa jelang kiamat turun lagi. Loh kan kata Nabi Muhammad, oh tidak, ini bukan sebagai Nabi. Dia bilang begitu. Lah kalau Nabi Isa bukan Nabi, apakah dia disuruh turun? Jadi itu apologet yang kadang-kadang nalarnya nggak masuk gitu loh. Jadi sebuah pemahaman Kanjeng Nabi akan turun lagi itu adanya di hadis, ya, bukan di Al-Quran. Kalaupun Al-Quran yang diambil, satu-satunya ayat yang dianggap handal ayat Az-Zukhruf 61 ini. Dan aku sudah selesaikan bahwa hu-nya itu bukan ke Isa tapi ke Al-Quran. Nanti di videoku yang aku tunjukkan tadi kamu lihat. Karena di sana ada waw atop, ya. Waw atop juga aku jelaskan sini. Ambil ya waw atop itu. Karena waw atop ya itu tidak harus terus mengikuti atasnya, tidak. Ya. Tidak harus. Mana tadi ya? Di surat apa Bapak tadi sudah baca? An-Nahl itu surat berapa leh? Supaya kalian jelas. An-Nahl itu surat 16, ya. Surat 16. Aduh. Surat 19, 17, 16. 16, iya. Sebentar, aku. Nah, ini surat 16. Mana aku tunjukkan kamu. Ya. Tunjukkan kamu. Ini perikopnya, ya. Sebentar. Ini perikopnya dimulai di 90. Pokok akhlak yang baik, ya. 90 terus sampai sini. Terus akhirnya di sini. Di sini dia. Yang aku juga nggak ngerti kenapa perikop itu ditutup di sini. Tutup di sini, di atasnya 101 ini. Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan sesuatu masa. Tidak. Ini karena
topik pembicaraan sudah beralih di 97 ini. Seharusnya perikopnya di sini. Kok ini bisa ke sini? Gitu loh. Harusnya perikop, karena ini 97 ke 98 itu sudah topik lain, gitu loh. Nah, sekarang yang mau aku jelaskan, di sini ada kata dan, ya, dan waw atop, seperti wa innahu itu kan ada waw atopnya, dan, ya, dan sesungguhnya dia, gitu ya, di Ad-Zukhruf 61 tadi. Karena di Ad-Zukhruf 61 itu sebetulnya sebelum 61 60, ya, sebelum 60 berapa? 59 itu memang muncul nama Isa, tapi dia diselingi oleh satu ayat. Jadi nggak bisa itu dijatuhkan ke Isa. Sedangkan ini aja yang tidak diselingi juga tidak bisa. Lihat ini ya. Nih. Ini dan, ya. Ini di sini dia berbicara tentang apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dan syaitan. Itu loh. Di sini bagaimana cara kita membaca Al-Quran supaya minta perlindungan. Di sini dia sudah lain. Dan ini dia berbicara tentang, lihat ini. Dan apabila kami letakkan satu ayat di tempat-tempat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui bla 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 bla. Di sini sudah berbicara penggantian ayat. Ya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat yang lain sebagai penggantinya, sudah nggak sama. Memang ini dalam satu rangkaian, tapi berbicara sudah beda topiknya. Meskipun ada dan, tidak serta-merta dan ini harus mengacu kepada ke atas. Begitu juga di Ad-Zukhruf 61. Benar. Mana tadi? 43. 43. Nih. Ini dan. Ini masih mending. Dia dibatasi oleh ayat lain. Meskipun ini muncul Isa, bukan berarti harus di sini dan sesungguhnya Isa. Bukan. Ini Al-Quran, bos. Sedangkan tadi aja yang tidak dibatasi dengan ayat lain aja, dannya tidak berkait dengan yang atas. Apalagi ini. Dulu. Ya. Jadi aku sudah jelaskan seperti itu, ya. Supaya kalian ngerti. Hu-nya itu bukan Isa. Hilangkan dogma bahwa Isa turun lagi, itu tidak ada. Karena aku sudah jelaskan kemarin lewat Bible. Siapa bilang Isa naik ke surga? Terus nanti turun lagi. Itu kan akidah teman-teman Kristen. Ya sudah, kita hormati akidah mereka. Kalau dibilang itu hadis ada, iya hadisnya itu banyak, aku bilang. Tapi ketika hadis itu berhadapan dengan hadis pun itu bermasalah. Hadis mengatakan bahwa para nabi itu seperti tumpukan batu bata dan aku adalah batu bata yang terakhir. Ada nabi lagi enggak kalau ada hadis gitu? Itu belum aku bawa ke surat ke Al-Quran mengatakan bahwa akulah kata bahwa Nabi Muhammad itu kataman nabi. Ada nabi lagi enggak? Jadi bukan aku ini ingkar sunnah. Tuh kok dikasih tahu kan itu. Yang namanya orang Islam, selama dia melakukan sholat, tidak ada namanya orang Islam yang ingkar sunnah. Karena apa? Bagaimana dia mau sholat kalau tidak melihat sunnahnya Kanjeng Nabi? Karena perintah dalam Al-Quran itu hanya sholat, tapi teknisnya nggak ada. Bukan. Masalahnya di sini adalah kita harus jeli. Apakah benar Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan itu? Itu masalahnya. Bukan kita menolak ucapan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dua yang berbeda, meskipun memahaminya mungkin kalian agak sulit. Aku bukan tidak percaya omonganmu. Itu satu kalimat. Kalimat lain, ya, aku ini ragu apa itu omonganmu. Apa itu benar omonganmu? Nah, aku mengatakan itu bukan omonganmu. Dulu. Ketika aku ngomong itu bukan omonganmu, bukan aku tidak percaya terhadap omonganmu, tapi aku ngomong itu bukan omonganmu. Itu loh. Ya. Makanya selama dogma itu masih terpendam sehingga kita tidak berani menghilangkan kata Isa di dalam Az-Zukhruf 61 ini, maka ini akan terus digoreng jadi permainan mereka untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Tetapi kalau seperti terjemahan yang tadi,
Ya, sudahlah. Geser itu. Buang itu Isa di sini. Tidak ada. Itu larinya ke Al-Quran, bukan ke Kanjeng Nabi Isa. Selesai sudah. Nggak akan bisa digeser ini. Nggak bisa akan digoreng, dimainkan untuk memurtadkan saudara kita. Tidak. Tetapi selama terjemahannya itu tetap diarahkan kepada Isa, karena dogma Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Dan dogma itu, aduh, repot nih ngomong dogma, telah menghujam dalam hatimu sehingga kamu tidak bisa berpikir secara nalar sehat, ya selamanya akan seperti ini. Gitu, ya. Oke. Sekarang kalau kita gabungkan ayat itu, ini penutup nih, sudah berapa jam, Le? Hah? 40 ya. Jadinya begini. Ya. Jadinya begini. Jadi kalau ini kita terjemahkan secara tepat, aman sudah, mau dibawa kemanapun, nggak bisa dimain-mainkan. Lihat ini, ya. Lihat ini, aku gabung ini. Quran surat Al-Fatihah ayat surat 1 ayat 6. Pedomanilah kami jalan hidup yang tangguh. Yaitu apa yang kita maksud tadi, dinul Islam. Lalu dijawab oleh Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 61. Dan sebenarnya Al-Quran menurut sunnah Rasul ini adalah sungguh suatu ilmu guna memberi satu teori pelaksanaan kehidupan dalam kurung manajemen waktu tadi. Maka jangan sekali-kali Anda membuang-buang waktu untuk yang demikian itu, dan ikutilah ajaranku Allah menurut sunnah Rasul ini, sunnah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad, sepenuh hati. Hanya Islam inilah satu-satunya sistem kehidupan yang tangguh, tiada tanding. Shadaqallahul azim. Selesai sudah. Kalau terjemahannya seperti ini, selesai, nggak bisa dimain-mainkan ke sini, nggak bisa. Tetapi selama kita tetap mempertahankan domir itu larinya kepada Isa, maka ini akan bisa digoreng-goreng ke sana ke sini gitu. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda mau ikuti terjemahan yang mana? Dan aku sudah berikan alternatif. Dan jangan lupa tonton video Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi itu ya. Supaya kamu paham, khususnya yang tadi. Kalau mau tonton 11 seri juga itu lebih bagus. Ya. Aku ingatkan lagi, hilangkan kata Isa di dalam kalimat ini, kalimat ayat ini, karena tidak ada di teks Arabiunnya. Hu-nya itu arahnya ke Al-Quran. Jangan dogmamu yang kamu pegang bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu menghalangimu berat hati untuk menghilangkan Kanjeng Nabi Isa dari ayat ini, sehingga itu menjadi bumerang bagi kita, karena dua ayat ini digabung, kemana lagi kalau nggak ke sini arahnya, gitu. Ya, semoga penjelasanku ini dapat diterima, dan sebentar lagi aku mau sholat Isya. Cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.